Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Soyuper Channel. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal PKN kelas 12 bab 5 dengan tema Praktik Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. Semoga latihan soal ini bisa memudahkan para siswa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tes atau ulangan di sekolah. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal berikut ini. Soal nomor 1. Nilai utama dari gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Persaingan bebas, B. Individualisme, C. Kebersamaan dan solidaritas, D. Kepentingan pribadi. Jawabannya adalah C. Kebersamaan dan solidaritas. 2. Contoh nyata kerjasama dalam gotong royong di lingkungan sekolah adalah A. Menghindari tugas kelompok, B. Melakukan piket kelas bersama secara terjadwal, C. Membiarkan kelas kotor tanpa peduli, D. Menyuruh teman mengerjakan tugas pribadi. Jawabannya adalah B. Melakukan piket kelas bersama secara terjadwal. 3. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama mencerminkan pengamalan sila A. Ketiga, persatuan Indonesia, B. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, D. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah A. Ketiga, persatuan Indonesia. 4. Tujuan utama dari bergotong royong dalam masyarakat adalah A. Menunjukkan kekuatan kelompok tertentu, B. Meningkatkan ketergantungan antar warga, C. Meringankan pekerjaan dan mempererat persatuan, D. Menyelesaikan tugas secara individu. Jawabannya adalah C. Meringankan pekerjaan dan mempererat persatuan. 5. Berikut ini adalah bentuk kerjasama dalam gotong royong di lingkungan masyarakat, kecuali A. Membersihkan selokan bersama warga, B. Kerja bakti membangun pos ronda, C. Membantu tetangga yang terkena musibah, D. Menghindari undangan musyawarah warga. Jawabannya adalah D. Menghindari undangan musyawarah warga. 6. Sikap yang perlu dikembangkan dalam kegiatan gotong royong adalah A. Egoisme, B. Saling menyalahkan, C. Toleransi dan tanggung jawab, D. Mementingkan kelompok sendiri. Jawabannya adalah C. Toleransi dan tanggung jawab. 7. Jika dalam kegiatan gotong royong ada anggota yang tidak mau ikut serta, maka sebaiknya A. Mengajak dan memberi pengertian secara baik, B. Memaksa dengan ancaman, C. Menyindir di depan umum, D. Membiarkan saja tanpa ditegur. Jawabannya adalah A. Mengajak dan memberi pengertian secara baik. 8. Budaya gotong royong perlu dilestarikan karena A. Hanya berlaku untuk orang tua, B. Membentuk karakter peduli dan kerja sama sosial, C. Tidak cocok untuk generasi muda, D. Membebani masyarakat yang sibuk. Jawabannya adalah B. Membentuk karakter peduli dan kerja sama sosial. 9. Dalam konteks pembangunan nasional, gotong royong dapat diwujudkan melalui A. Kerjasama antar warga dan pemerintah, B. Tindakan saling menjatuhkan antar daerah, C. Aksi protes tanpa musyawarah, D. Dominasi kelompok tertentu dalam proyek. Jawabannya adalah A. Kerjasama antar warga dan pemerintah. 10. Gotong royong dalam masyarakat Indonesia mencerminkan nilai A. Kesenjangan sosial, B. Kompetisi bebas, C. Kerjasama dan kepedulian, D. Konsumerisme. Jawabannya adalah C. Kerjasama dan kepedulian. 11. Salah satu manfaat utama dari gotong royong dalam kehidupan masyarakat adalah A. Meningkatkan ketergantungan, B. Menyelesaikan pekerjaan dengan lambat, C. Menumbuhkan rasa malas bekerja sendiri, D. Meringankan beban pekerjaan secara bersama. Jawabannya adalah D. Meringankan beban pekerjaan secara bersama. 12. Nilai gotong royong yang sesuai dengan Pancasila terutama tercermin dalam sila A. Pertama, B. Kedua,
C. Ketiga. D. Kelima. Jawabannya adalah C. Ketiga. 13. Contoh penerapan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Membiarkan tetangga membersihkan lingkungan sendiri. B. Membantu warga membangun rumah tanpa pamrih. C. Menolak ikut kerja bakti karena sibuk. D. Mengandalkan bantuan pemerintah untuk semua hal. Jawabannya adalah B. Membantu warga membangun rumah tanpa pamrih. 14. Salah satu alasan mengapa gotong royong penting dalam masyarakat adalah A. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan. B. Untuk menunjukkan kekuatan kelompok. C. Menyelesaikan konflik secara sepihak. D. Membentuk kelompok elit dalam masyarakat. Jawabannya adalah A. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan. 15. Jika ada anggota masyarakat yang enggan ikut gotong royong, maka sikap terbaik adalah A. Menjelekkan orang tersebut di depan umum. B. Melaporkannya ke aparat tanpa diskusi. C. Membiarkan tanpa tindakan. D. Mengajak dan memberi pemahaman secara baik. Jawabannya adalah D. Mengajak dan memberi pemahaman secara baik. 16. Nilai gotong royong harus diterapkan sejak dini, karena A. Akan mempercepat masa dewasa. B. Dapat membentuk karakter peduli dan tanggung jawab. C. Membuat anak-anak lebih patuh pada orang tua. D. Agar menjadi unggul secara ekonomi. Jawabannya adalah B. Dapat membentuk karakter peduli dan tanggung jawab. 17. Dalam kegiatan gotong royong, perbedaan latar belakang suku atau agama seharusnya A. Dihindari agar tidak terjadi konflik. B. Menjadi penghalang untuk bekerja sama. C. Diabaikan demi kesatuan dan kebersamaan. D. Ditegaskan untuk menunjukkan keunggulan. Jawabannya adalah C. Diabaikan demi kesatuan dan kebersamaan. 18. Gotong royong adalah salah satu wujud nyata dari semboyan bangsa Indonesia, yaitu A. Tut Wuri Handayani. B. Tan Hana Dharma Mangwa. C. Indonesia Raya. D. Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah D. Bhinneka Tunggal Ika. 19. Salah satu ancaman terhadap nilai gotong royong di era modern adalah A. Rasa individualisme yang tinggi. B. Globalisasi dan teknologi. C. Meningkatnya kualitas pendidikan. D. Semakin banyaknya kegiatan sosial. Jawabannya adalah A. Rasa individualisme yang tinggi. 20. Contoh praktik kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah adalah A. Menyontek saat ujian. B. Membersihkan kelas bersama saat jadwal piket. C. Menghindari kegiatan ekstrakurikuler. D. Membiarkan teman bekerja sendiri dalam tugas kelompok. Jawabannya adalah B. Membersihkan kelas bersama saat jadwal piket. Selanjutnya, nomor 21. Tujuan utama dari kegiatan gotong royong dalam masyarakat adalah A. Menghindari tanggung jawab individu. B. Menyelesaikan pekerjaan secara pribadi. C. Meningkatkan kompetisi antar warga. D. Meningkatkan kerjasama dan kebersamaan antar warga. Jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan kerjasama dan kebersamaan antar warga. 22. Gotong royong dapat dilakukan di lingkungan masyarakat dalam bentuk A. Kerja bakti membersihkan saluran air bersama. B. Nonton bareng film di rumah warga. C. Membuka usaha sendiri tanpa melibatkan warga lain. D. Menyampaikan kritik di media sosial. Jawabannya adalah A. Kerja bakti membersihkan saluran air bersama. 23. Sikap yang tidak sesuai saat melaksanakan gotong royong adalah A. Membantu secara sukarela. B. Ikut bekerja sama dengan senang hati. C. Menolak ikut serta karena bukan kewajiban pribadi. D. Saling mendukung satu sama lain. Jawabannya adalah C. Menolak ikut serta karena bukan kewajiban pribadi. Nomor 24. Kegiatan gotong royong dalam membangun jembatan desa melibatkan nilai-nilai A. Kebersamaan dan tanggung jawab sosial. B. Persaingan ekonomi. C. Kepentingan individu. D. Kesenjangan sosial. Jawabannya adalah A. Kebersamaan dan tanggung jawab sosial. 25.
Contoh gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Demonstrasi untuk kepentingan pribadi. B. Program padat karya pemerintah yang melibatkan masyarakat. C. Penghindaran pajak untuk usaha sendiri. D. Kampanye politik yang eksklusif. Jawabannya adalah B. Program padat karya pemerintah yang melibatkan masyarakat. 26. Peran generasi muda dalam kegiatan gotong royong dapat dilakukan melalui A. Membiarkan permasalahan sosial berlangsung. B. Menjadi pengamat sosial pasif. C. Membuat komunitas peduli lingkungan. D. Menolak kerja bakti karena dianggap kuno. Jawabannya adalah C. Membuat komunitas peduli lingkungan. 27. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan gotong royong di masyarakat modern adalah A. Banyaknya teknologi pendukung kerja. B. Mudahnya akses informasi. C. Semakin kuatnya solidaritas. D. Tingginya rasa individualisme. Jawabannya adalah D. Tingginya rasa individualisme. 28. Dalam kegiatan gotong royong, pembagian tugas harus dilakukan secara A. Acak dan tidak jelas. B. Hanya kepada orang tertentu. C. Adil dan sesuai kemampuan masing-masing. D. Sesuai dengan usia saja. Jawabannya adalah C. Adil dan sesuai kemampuan masing-masing. Nomor 29. Ketika warga ikut serta dalam kegiatan gotong royong tanpa pamrih, hal ini mencerminkan sikap A. Egois. B. Rela berkorban dan cinta tanah air. C. Apatis. D. Menghindari kerja sosial. Jawabannya adalah B. Rela berkorban dan cinta tanah air. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses, dan berhasil mendapatkan nilai yang terbaik.